Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan kasih karunia senantiasa dilimpahkan Tuhan kepada kita. Saudara, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dari Mika pasal yang ke-7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, Nabi Mika bernubuat dan melayani pada masa di mana maraknya terjadi penyembahan berhala, korupsi, ketidakadilan, dan penindasan terhadap orang miskin di tengah bangsa Israel. Nabi Mika berseru tentang Allah yang akan berbelas kasihan dan mengampuni mereka bila datang berseru memohon kepada Tuhan. Sekalipun dosa mereka teramat banyak, namun mereka akan diampuni. Melalui Nabi Mika ini kita akan menemukan lebih jauh pengenalan kita tentang Tuhan yang mengampuni dan memaafkan pelanggaran. Saudara, sikap mau memaafkan hari-hari belakangan ini memang sangat sulit dilakukan. Tidak ada orang yang berkata bahwa mengampuni itu mudah. Apalagi bila kesalahan yang diperbuat sangat membekas di dalam sanubari. Bahkan, acap kali kondisi demikian justru membuat kita mudah menyimpan dendam. Hingga pada akhirnya, ungkapan maaf yang tulus hanya menjadi sebuah teori belaka. Banyak orang yang lebih rela menyimpan dendam dan amarah, hidup tidak tenang hanya karena tidak sanggup mengampuni. Padahal sangat jelas itu merugikan dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi, hari ini kita belajar untuk mengikuti jejak dan jati diri Allah yang senantiasa mengampuni dosa, memaafkan pelanggaran, dan tidak bertahan dalam murkanya pada siapapun yang berseru kepadanya. Kita juga harus belajar mengampuni agar kita diampuni. Injil Matius berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Saudara, mengampuni atau memaafkan memang sulit untuk dilakukan. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, atau standar yang rendah, atau norma yang rendah. Namun ingatlah satu hal, dendam, amarah yang berlarut, kebencian, dan kegetiran dapat merusak dan mengeraskan hati. Haruslah sangat jelas bagi kita hari ini bahwa kita harus mengampuni dan memaafkan tanpa pembalasan atau dendam, karena Tuhan telah melakukan hal yang sama terlebih dahulu bagi kita. Saudara yang dikasihi, kiranya roh hikmat daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Selamat mengampuni, Tuhan melimpahkan anugerah bagi saudara. Amin.